dilakukan dengan sangat mudah melalui proses molekuler resonance imaging teknologi. Inilah yang menjadi keunggulan All Water dibanding dengan air minum biasa lainnya. Air minum kesehatan All Water dapat membantu pertumbuhan antara lain sakit kepala atau migrain, diare, bronkitis, diabetes mellitus, kolesterol, hati tidak lancar, stroke, darah tinggi, dan berbagai penyakit lainnya. Harga All Water 250.000. Assalamualaikum Pak Aditya. Assalamualaikum Pak. Assalamualaikum Pak. Assalamualaikum Pak. Assalamualaikum Pak. Radio, satu suara berjuta telinga. Ayo, dengar radio. Rekan data bersyukur pada Allah atas nikmat kehidupan yang diberikan. Salah satunya diwujudkan dengan menyembelih hewan kurban. Hikmah ibadah menyembelih hewan kurban juga meneladani kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Ibadah kurban untuk melakukan ibadah yang mulia ini, mari berkurban melalui Radio Dakta. Ikuti talkshow-nya pada Selasa 22 Februari 2022 pukul 8 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat. On air di Radio Dakta 107 FM, bijak dan cerdas. Bersyukur kepada Allah atas nikmat kehidupan yang diberikan. Salah satunya diwujudkan dengan menyembelih hewan kurban. Hikmah dibalik menyembelih hewan kurban juga untuk meneladani Nabi Ibrahim alaihissalam. Ibadah kurban lebih baik daripada bersedekah dengan uang yang senilai dengan hewan kurban. Mari kita bersemangat untuk melakukan ibadah yang mulia ini. Sebar Kurban Nusantara 2022 bersama Radio Dakta. Dapatkan harga promo di bulan Februari. Sapi dengan berat 200-250 kg hanya Rp1.500.000 per orang. Kambing atau domba dengan berat 21-25 kg hanya Rp1.400.000 per ekor. Kurban akan disebar sampai ke pelosok. Persiapkan kurban terbaik Anda dari sekarang. Informasi lebih lanjut dan pemesanan hubungi Radio Dakta, Jalan KH Agus Salim nomor 77 Bekasi, telepon di 021 880 7426 atau 27 atau WhatsApp 0815 11 107 107. Transfer ke Bank Syariah Indonesia, kode bank 451 atas nama CV Dakta Promosindo, nomor rekening 71136. Kurban Nusantara 2022 bersama Radio Dakta. Mengalir ini memang masih menyelimuti, namun tidak lantas menghentikan ikhtiar yang akan memberi arti bagi Ibu Pertiwi, bagi masyarakat. Mengartikulasikan kehendak rakyat. Setiap anggota, Fraksi, komisi, badan, dan tentunya pimpinan terus berakselerasi di tengah segala keterbatasan yang terjadi. Lihatlah, program vaksinasi terus didorong. Sejumlah rancangan peraturan daerah terus dibahas. Cermati bagaimana pemekaran wilayah Jawa Barat dibahas bersama Gubernur Jawa Barat. Demikian pun penanganan masalah sampah terkait rencana TPPAS Legok Nangka tak luput ikut dikebut. Itu hanya sebagian dari beribu hal yang dikerjakan. Untukmu rakyat Jawa Barat. Untukmu Provinsi Jawa Barat. Persembahan Humas DPRD Provinsi Jawa Barat. Dakta Radio, bijak dan cerdas. Rekan Dakta pukul 8.08 waktu Indonesia Barat. Dan rekan Dakta, bagaimanakah kurban di masa pandemi kali ini? Dan tentunya tidak harus menyurutkan semangat kita untuk terus berkurban dengan segala keterbatasan dan juga di masa PPKM kali ini. Dan rekan Dakta, bagaimana kurban di masa pandemi? Kami akan berbincangnya rekan Dakta hingga ke pukul 9 waktu Indonesia Barat bersama
Agro Surya ini sudah hadir bersama kami melalui aplikasi Zoom dan juga live Instagram kami bersama Kurban Project Leader Agro Surya 1443 Hijriah bersama Pak Aditya Evan. Assalamualaikum Pak Aditya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ulfi. Kabar baik ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, kita terkait dengan kurban di masa pandemi, apalagi sudah hampir 3 tahun ya ini ya di masa pandemi kali ini. Bagaimana dari Agro Surya untuk terus memberikan edukasi kepada masyarakat tentang kurban di masa pandemi ini? Ya, baik. Sahabat semua, mungkin Idul Adha ini adalah yang menjadi kali ketiganya ya kita lalu dalam masa Recording in progress. dan segala aktivitas masyarakat itu mesti dibatasi untuk menekan angka penularan kita, termasuk ibadah sholat Id dan juga mungkin nanti kurban ya. Tapi ya kita harapnya mudah-mudahan nanti menjelang Ramadan ya dan apalagi kurban nanti COVID ini sudah berlalu. Meskipun ya mungkin secara tipis kemungkinan mungkin ya karena pandemi ini ternyata masih ada varian-varian yang lain seperti itu dan mungkin kurban di masa pandemi ini kita melihat bukan hanya sekedar berkurban ya seperti itu, tapi juga ini upaya menyelamatkan jiwa manusia. Tapi nanti untuk pandemi ini membuat kaum miskin dan beberapa meninggal. Karena itu kita ya dari Agro Surya dan juga mungkin dari lembaga-lembaga lain jangan sampai mengurangi ibadah untuk pendidikan seperti itu, Mbak. Baik, ini kan yang sudah 3 kali kita masuki pandemi. Tapi bagaimana semangat dari masyarakat Indonesia untuk berkurban? Ya. Kalau kami melihat dari tahun kemarin sebenarnya dari tahun awal 2020 ya 2020 ketika pandemi muncul pertama kali kita kira itu kurban itu dari 2020 itu bakal menurun. Ternyata menurunnya itu di 2021. Tapi itu juga tidak signifikan. Dan mungkin ketika sudah adanya usaha dari pemerintah, adanya vaksin, booster dan sebagainya, dan kami melihat bahwa untuk kurban tahun ini bakal meningkat pesat lagi seperti itu. Dan mungkin bakal melalui capaian dari tahun 2021 dan mungkin bisa melebihi dari tahun 2020 seperti itu. Karena mungkin dari masyarakat sendiri sekarang ini banyak sudah sadar ya terkait prokes kesehatan dan sebagainya. Gitu, Mbak. Baik, akankah bertambah daerahnya cakupannya dari Agro Surya ini? Ya, insya Allah untuk tahun ini kita akan menambah cakupan di 2-4 titik mungkin ya untuk penyaluran di Nusantara ini seperti itu. Ya, lalu bagaimana mekanismenya? Ada tidak yang berbeda untuk penyaluran ataupun mereka yang ingin berkurban? Karena tahun ini ya masyarakat juga dihimbau oleh pemerintah untuk tidak terlalu antusias dalam artian ketika kurban itu berkerumun dan sebagainya. Pemerintah sekarang ini lebih ke arah pembelian dan lain sebagainya itu untuk kurban itu lebih ke digital, Mbak. Dan mungkin nanti ini juga bisa mengurangi dampak dari kerumunan di kurban sendiri. Dan karena itu Agro Surya bekerjasama dengan Data Peduli ya, kita seperti biasa akan melakukan suatu inovasi terkait program kurban ini dan melalui program Sebar Kurban Nusantara seperti itu. Baik, dan alhamdulillah Data Peduli dengan Agro Surya tetap bisa bersinergi begitu ya terkait dengan memenuhi keinginan masyarakat untuk berkurban, Pak Aditya ya. Ya, seperti itu. Ya, lalu bagaimana dengan hewan kurban itu sendiri yang dikelola dari Agro Surya? Baik,
Baik, hewan kurban Indonesia alhamdulillah dari awal kita berdiri sampai sekarang sudah memenuhi kriteria atau protokol kesehatan yang dihimbau oleh pemerintah. Misalnya bulan ya yang ini kita samakan dengan data ini. Yang pertama, hewan kurban yang kita tolak harus sesuai dengan syariah ya. Hewan kurbannya dalam keadaan kondisi sehat, umur, dan juga tidak cacat seperti itu. Kemudian kualitas hewannya kami menyediakan hewan terbaik ya, dan pemeliharaan secara masing-masing peternakan yang meliputi pemberian pakan berkualitas, kemudian protokol kesehatannya berkala juga, serta lokasi pemeliharaan yang bersih seperti itu. Dan alhamdulillah kita juga peternakan sendiri, Mbak. Jadi hewan kurbannya itu dipelihara dalam peternakan yang modern, lalu terjamin kesehatannya dan dalam pengawasan dokter hewan kami sendiri seperti itu. Baik, Masya Allah. Jadi dikelola sendiri dan dirawat sendiri, ada dokter hewannya tersendiri. Ini sulit tidak untuk mengolah hewan-hewan kurban ini, apalagi di masa pandemi dengan segala PPKM-nya, jaga jarak, lalu keterbatasan lainnya begitu. Ya. Awalnya sih mungkin kita lebih ini ya. Kalau sulit, iya mungkin ya, karena yang pertama budaya kurban di Indonesia ini kan kita sudah turun-menurun pelaksanaannya, dan sepertinya dengan keramaian yang menjadi sebuah kebiasaan ya, yang mengakar di Indonesia itu yang pertama gitu ya. Apa yang sudah menjadi tradisi dan praktis yang sudah kebiasaan itu cenderung sulit kita rubah seperti itu. Karena misalkan kita mengadakan suatu kurban, itu masyarakat itu pasti berbondong-bondong hadir. Tapi meskipun sulit, bukan berarti tidak bisa kurban di masa pandemi ini, karena kita harus mempertimbangkan juga manfaat dan mudaratnya. Dan mungkin dari pengelolaan hewannya, karena kita alhamdulillah sudah bertahun-tahun menjalani bisnis ini, dan alhamdulillah semua yang ada permasalahan dan sebagainya bisa kita kendalikan seperti itu. Baik. Dan tentunya untuk proses penyalurannya, lalu penyembelihannya, bagaimana ini istilahnya pandemi ini? Oke. Untuk penyembelihannya dari awal penyembelihan kita disembelih di peternakan atau RPH mitra maupun milik pribadi kita dengan penjagaan yang ketat, dengan prokes yang ketat, dan kemudian nanti penyalurannya kita akan ke pelosok yang memang ke pelosok-pelosok yang memang rawan stunting dan kekurangan daging di sana. Seperti itu, Mbak. Sambutan mereka bagaimana ini? Ya, karena yang namanya kurban itu merupakan syiar juga ya, Mbak ya. Karena yang namanya kurban itu merupakan syiar juga ya, Mbak ya. Dan di Indonesia ini yang namanya daging apalagi di pelosok-pelosok itu sulit dan serba mendapatkannya itu susah sekali gitu ya. Jadi ketika mereka mendapatkan kurban baik dari pendengar kita gitu, itu mereka sangat senang sekali. Karena apalagi kurban baik dari pendengar daging itu wah mahal ya. Seperti itu mereka antusias sekali. Dan alhamdulillah kami banyak terima kasih kepada pendengar juga yang sudah berkorban mulai kita peduli dalam kurban sebar Nusantara ini, dan benar menjadi berkah dan juga pahala buat teman-teman kita semua. Baik, Pak Aditya, kita jeda sejenak. Kami juga mengundang rekan Dakta ingin bergabung bersama kami di 0815 11 107 107. Kita live Instagram juga bersama Agro Surya. Jadi rekan Dakta dapat komentar di Instagram di @agrosurya dan di @radiodakta, dan kita akan kembali setelah informasi berikut ini. Dakta Radio, bijak dan cerdas. Bersyukur kepada Allah atas nikmat kehidupan yang diberikan. Salah satunya diwujudkan dengan menyembelih hewan kurban. Hikmah dibalik menyembelih hewan kurban juga untuk meneladani kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Ibadah kurban lebih baik daripada bersedekah dengan uang yang senilai dengan hewan kurban. Mari kita bersemangat untuk melakukan ibadah yang mulia ini. Sebar Kurban Nusantara 2022 bersama Radio Dakta.
Dapatkan harga promo di bulan Februari, sapi dengan berat 200 sampai 250 kg hanya Rp1.500.000 per orang. Kambing atau domba dengan berat 21 sampai 25 kg hanya Rp1.400.000 per ekor. Kurban akan disebar sampai ke pelosok. Persiapkan kurban terbaik Anda dari sekarang. Informasi lebih lanjut dan pemesanan hubungi Radio Dakta, Jalan KH Agus Salim nomor 77 Bekasi, telepon di 021 880 7426 atau 27 atau WhatsApp 0815 11 107 107. Transfer ke Bank Syariah Indonesia, kode bank 451 atas nama CV Dakta Promosindo, nomor rekening 711-3633-748. Sebar Kurban Nusantara 2022 bersama Radio Dakta, mengalirkan pahala sampai pelosok. Program ini kerjasama Dakta Peduli dengan Andalas Agri Makmur dan Radio Dakta. Era penyiaran TV digital sudah hadir di Indonesia dan tidak lama lagi siaran TV analog akan diakhiri. Sebagaimana diatur di Peraturan Menteri Kominfo nomor 11 tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Menteri nomor 6 tahun 2011 tentang penyelenggaraan siaran. Ada 3 tahapan pengakhiran siaran TV analog yang selanjutnya digantikan dengan siaran TV digital. Sekarang saat yang tepat mengganti channel televisi lama Anda dengan satu langkah beralih ke TV digital. Cukup dengan membeli set-top box dengan harga Rp350.000, Anda akan mendapatkan channel siaran TV lokal yang lengkap. Radio Dakta membantu Anda untuk beralih ke siaran digital dengan menggunakan set-top box, sehingga rekan langsung bisa menikmati secara penuh siaran TV digital yang bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya. Untuk informasi dan pemesanan set-top box, hubungi call center 8807426, 8807427, atau WhatsApp 0815 11 107 107. Dakta Radio, bijak dan cerdas. Rekan Dakta, kami lanjutkan kembali bersama Agrosurya. Silakan rekan Dakta dapat bergabung bersama kami di 0815 11 107 107, masih bersama dengan Pak Aditya Evan yang terkait dengan pandemi kurban di masa pandemi. Pak Evan, Pak Aditya, kita lanjutkan kembali ya. Ya, mana Pak? Ya, Pak Aditya. Ya, halo. Ya, Kedengaran. Kita lanjutkan kembali. Nah, tentunya bagi masyarakat yang ingin mengetahui terkait dengan hewan kurban yang disediakan, biasanya jenisnya dan beratnya ini seperti apa yang ditawarkan dari Agrosurya ini? Ya, gimana Pak? Ya, untuk kriteria hewan kurbannya bagaimana ini, Pak? Untuk kriteria hewan kurban ya? Halo? Iya, benar. Siap, baik. Oke. Untuk hewan kurban yang kita kerjasamakan dengan Peduli dalam program sebar Kurban Nusantara ini, kita ada dua jenis hewan, yaitu kambing atau domba dan juga sapi. Untuk domba dan kambing ini kita speknya itu ada di berat 21 sampai 25 kg. Seperti itu. Dan untuk sapi ada di berat 200 sampai 250 kg. Dan mungkin untuk harga dan lain sebagainya itu kita bisa tanya-tanya ke Dakta ya. Peduli nanti untuk pendaftaran dan sebagainya itu bisa melalui panitia kurban di Dakta seperti itu. Iya, baik. Jadi sudah ada kriteria tersendiri dari Agrosurya beratnya. Tapi jenisnya apa nih Pak untuk hewan kurbannya? Untuk jenis hewan kurban kita itu kambing dugul ya. Ya, seperti itu. Dan sapi juga ada sapi Bali. Seperti itu, Mbak. Baik. Dan tentunya nanti kualitasnya juga akan terjamin begitu ya untuk masyarakat ya.
Ya betul Ya sekali, betul sekali karena emang dari beberapa keunggulan dari hewan kurban yang kita ada itu bukan hanya dari kesyariatannya, tapi juga dari harganya juga sangat kompetitif. Kualitas hewan juga insya Allah kita pilih yang terbaik. Kemudian keistimewaannya juga hewan kami menggunakan nanti ada kayak kalung-kalung ID gitu ya yang melekat di leher setiap hewan, sehingga jangan khawatir pada pendengar kita jika misalkan hewan Anda itu terluka atau sebagainya. Dan mungkin dari segi pelayanan yang juga menyediakan layanan penyaluran yang tempat yang dituju pada mitra penyaluran kami ini, khususnya untuk korban-korban yang memang dalam program antar ya seperti itu. Tapi kalau untuk korban lagi ini, insya Allah akan kami amanahkan disalurkan ke tempat yang emang betul-betul membutuhkan seperti itu, Mbak. Iya. Lalu bagaimana Pak untuk persiapan dari sekarang untuk hewan kurbannya? Baik. Untuk persiapan hewan kurban, alhamdulillah kita dari jauh-jauh hari ini sudah menyediakan ya di kandang-kandang kita sendiri hewan-hewan yang emang nanti bakal kita rawat ya, seperti Malika ya, seperti anak sendiri, dan mungkin kita rawat, kita beri pakan yang memang bagus, dan buat teman-teman pendengar semua yang emang sudah memesan dari sekarang, itu insya Allah dalam pengawasan dokter juga sudah ada ya. Dan mungkin dari teman-teman kita semua yang pendengar, yang insya Allah amanah dari para pendengar semua terkait hewan kurban, insya Allah akan terjamin dari kita. Seperti itu. Pak Aditya, kita jeda kembali, nanti kita akan lanjutkan kembali setelah informasi berikut ini. Jalan. Dakta Radio, bijak dan cerdas. Bismillahirrahmanirrahim. Guru ngaji, ustadz dan para ustazah adalah salah satu elemen terpenting dalam peradaban bangsa ini. Karena perantara mereka lah anak negeri mampu membaca, memahami, serta mengamalkan isi kandungan Al-Quran dan ajaran agama Islam. Namun terkadang keberadaan mereka ini dipandang sebelah mata dan tidak diperhatikan oleh kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Kita mungkin tidak punya waktu atau kurang mampu untuk mengajarkan Al-Quran. Namun kesempatan untuk mendapatkan pahala mengajarkan Al-Quran tetap terbuka, yaitu dengan menjadi sebab terlaksananya program tersebut, sehingga kita mendapatkan bagian pahala yang tak terkira dan terus mengalir dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kami Ustaz Abdul Supriyadi dari Muara Gembong MI Bugis. Alhamdulillah mengucapkan banyak terima kasih kepada Radio Dakta yang telah menyumbangkan substansinya kepada kami, guru-guru kami, baik guru ngaji maupun guru madrasah. Kami sangat membantu. Saya atas nama Wahyudin, guru ngaji di Masjid Ta'aliful Qulub, TPQ Ta'aliful Qulub, Gerah Harapan. Sini saya mengucapkan beribu-ribu terima kasih kepada Radio Dakta dan pendengar setia Radio Dakta seluruh Indonesia. Dakta Peduli terus mengajak rekan Dakta untuk berpartisipasi dalam program Peduli Guru Ngaji. Donasi bisa Anda transfer melalui Bank Syariah Indonesia. Nomor rekening 7.635.892 atas nama Dakta Peduli. Informasi dan konfirmasi donasi bisa hubungi call center Dakta 8807426 8807427 atau WA 0815 11107 107. Dakta Peduli agar hidup lebih berarti. Air murni, oksigen tinggi,
air aktif hanya OW. Air merupakan bagian penting untuk kehidupan karena sebagian besar tubuh kita terdiri dari air. Tanpa air, manusia akan mengalami dehidrasi. OW Water hadir mencukupi kebutuhan air bagi kesehatan Anda. Dengan kandungan mineral anorganik rendah, air minum yang mengandung oksigen tinggi, serta air minum yang telah diaktifkan dengan sinar alfa melalui proses molekuler resonant magnetic technology. Inilah yang menjadi keunggulan OW Water dibanding dengan air minum biasa lainnya. Air minum kesehatan OW Water dapat membantu proses penyembuhan antara lain sakit kepala atau migrain, diare, bronkitis, diabetes mellitus, kolesterol, haid tidak lancar, stroke, darah tinggi, dan berbagai penyakit lainnya. Harga OW Water Rp250.000 per dus dengan isi 25 botol. Informasi dan pemesanan hubungi call center 021 880 7426 atau 880 7427. WA 0815 11 107 107. OW membuat lebih sehat, OW membuatmu bersemangat, OW membuat lebih kuat, OW membuatmu lebih hebat. Pandemi memang masih menyelimuti, namun tidak lantas menghentikan ikhtiar yang akan memberi arti bagi Ibu Pertiwi, bagi masyarakat Jawa Barat yang tetap menanti. DPRD Provinsi Jawa Barat setiap sendi di tubuhnya terus bergerak menyerap aspirasi rakyat, mengartikulasikan kehendak rakyat. Setiap anggota, fraksi, komisi, badan, dan tentunya pimpinan terus berakselerasi di tengah segala keterbatasan yang terjadi. Lihatlah, program vaksinasi terus didorong. Sejumlah rancangan peraturan daerah terus dibahas. Cermati bagaimana pemekaran wilayah Jawa Barat dibahas bersama Gubernur Jawa Barat. Demikian pun penanganan masalah sampah terkait rencana TPPAS Legok Nangka tak luput ikut dikebut. Itu hanya sebagian dari beribu hal yang dikerjakan. Untukmu rakyat Jawa Barat. Untukmu Provinsi Jawa Barat. Persembahan Humas DPRD Provinsi Jawa Barat. Oase Iman. Ganggu Nabi Adam di surga. Kan sudah dikeluarkan dari surga Pak Ustaz. Nabi Adam alaihi salam diciptakan di dalam surga. Lalu kata Allah Ta'ala, La taqraba hadhihi syajarah. Jangan kau dekati pohon ini. Fatakuna minaz zalimin. Nanti kau jadi orang zalim. Fa'azallahu syaitan. Digoda oleh setan. Gimana ceritanya setan bisa masuk lagi ke dalam surga? Padahal Allah sudah mengatakan ukhruj, keluar. Kok bisa seolah-olah orang yang berpikiran ini kita ketemu dengan orang rasional ini. Kalau orang cerita percaya kepada wahyu ini tak dipermasalahkan. Saya tidak menuduh Bapak yang menulis ini karangan rasional. Tentu sekarang informasi bisa baca di internet, bisa jadi kita dibantah orang mengatakan bahwa Nabi Adam itu tidak di surga, tapi di sebuah taman namanya Taman Eden. Disitulah Adam diciptakan Tuhan di Taman Eden, lalu tiba-tiba datang iblis menggoda. Jadi bukan di surga. Ahlus sunnah wal jamaah. Ini saya sebutkan akidah sunnah, bahwa Nabi Adam diciptakan di dalam surga. Mana dalilnya? Al-Jannah.
Rekan Dakta pukul 8.35 waktu Indonesia Barat, kami masih mengundang rekan Dakta untuk bergabung bersama kami di 0815111007 atau juga telepon di 0218816363. Pak Aditya, kita bisa lanjutkan kembali, Pak? Ya, Pak Aditya. Pak Aditya, bisa ya, kita lanjutkan kembali Pak Aditya ya. Siap, baik. Nah, ini terkait dengan program sebar kurban Nusantara antara Agrosurya dan juga Dakta Peduli. Nah, sebenarnya bagaimana untuk konsep sebar kurban Nusantara ini, Pak? Iya. Apa sih Pak kelebihannya jika kita mengikuti sebar kurban Nusantara ini? Iya. Iya.
Ya, lalu tentunya apa kerjasama dengan warga setempat bagaimana ini Pak? Tadi masa pandemi mereka kesulitan untuk menjual hewan kurban dan sebagainya dalam perawatannya juga, dan kita bantu mereka, dan kemudian kita bantu mereka juga, dan kita sudah siapkan titik-titik lokasi target penyaluran masing-masing kabupaten ya, dan kita khususkan untuk daerah-daerah yang pelosok yang memang dia pemenuhan dagingnya itu kekurangan, dan juga menurut survei itu mereka untuk kualitas kesehatan terutamanya dari stamina dan sebagainya itu masih perlu diperhatikan seperti itu Mbak. Baik. Nah, tentunya kalau untuk masyarakat yang ingin di program Sebar Kurban Nusantara ini, apa namanya, ada tidak syarat khusus ataupun tentunya permintaan khusus dari para pekurban ini, misalkan tentang dagingnya bagaimana, lalu ada sertifikatkah, dokumentasikah, dan lain sebagainya ini Pak? Betul. Jadi nanti untuk para kurban kita akan memberikan laporan sertifikat juga akan mendapatkan sertifikat dari kami ya, juga para pendengar. Jadi di sertifikat itu nanti ada foto hewannya mereka dengan apa namanya seperti itu, terus ada foto pemberiannya sampai foto pelaksanaan penyaluran kepada penerimanya. Ada di sertifikat tersebut. Jadi insya Allah nanti para pendengar data itu bisa melihat sendiri hewan kurban mereka yang sendiri seperti apa, kriteria seperti apa, tidak ada di sertifikat tersebut. Iya. Nah biasanya kan ada pekurban yang minta dagingnya, apakah dipenuhi tidak dari Agrosurya ini? Nah, kalau terkait permintaan daging, karena ini adalah merupakan suatu program kurban berbagi ya. Jadi ini kurban berbagi ini kurban yang pure 100% dibagikan kepada mustahik ya. Dan untuk program ini kami tidak bisa memenuhi keinginan bagi para pembeli yang memang mereka ingin mendapatkan daging kurbannya. Karena mungkin untuk penyembelihannya itu kita sebar. Jadi bisa jadi mungkin yang pendengar dari Bekasi, tapi penyembelihannya kita daftarkan misalkan di kabupaten atau di Garut atau di Lampung atau di Brebes gitu. Jadi artinya untuk penerimaan atau permintaan untuk daging hewan sendiri itu kita tidak bisa memenuhi seperti itu Mbak. Baik, jadi itu salah satunya ya dari Agrosurya karena pure untuk masyarakat, jadi untuk para pekurban tidak mendapatkan dagingnya tapi dapat dokumentasinya begitu ya. Karena emang yang namanya kurban itu kan kita dituntut untuk keikhlasan ya Mbak ya. Iya, insya Allah. Iya, baik. Nah ini kalau sebar kurbannya apakah dipotong di Agrosurya kemudian dibagikan ke masyarakat atau sebar hidup? Jadi masyarakat sana yang menyembelihnya sendiri nih. Ya, kita ada dua jenis penyembelihan seperti itu. Yang pertama kita mempunyai titik lokasi penyembelihan di RPH kita dan juga mitra kita. Kemudian setelah itu dagingnya kita salurkan di yang terjangkau daerah pelosok di daerah tersebut. Ada juga yang memang kita nanti antarkan hewan hidup ya langsung ke tempat penyembelihan atau tempat masyarakat yang memang membutuhkan, nanti mereka yang sendiri mereka yang bagi-bagikan sendiri seperti itu.
Nah, baik. Kalau untuk tahun ini rencananya akan disebar di wilayah mana? Apakah akan sama dengan tahun-tahun sebelumnya, Pak? Rencananya untuk tahun ini ada beberapa penambahan di lokasi, ya. Seperti mungkin nanti untuk tahun ini ada di daerah Lampung, kemudian di Kabupaten Bandung, Kabupaten Garut, kemudian di Kabupaten Purwakarta, di Brebes, Tegal, dan yang baru itu insya Allah ada di Majalengka, ada di Kuningan, dan untuk kami saya untuk sapi sendiri kita difokuskan di daerah Kupang sama Lombok. Baik. Nah, tentunya ini sudah hampir menyebar ke seluruh wilayah Indonesia ya, Pak Aditya ya? Ya, insya Allah. Ya, insya Allah. Insya Allah. Baik. Lalu bagaimana dari Agrosurya untuk menjaga amanah dari masyarakat dan memang benar-benar sampai ke tangan mereka yang masih membutuhkan ini, Pak Aditya? Ya. Kita bekerja sama dengan pihak-pihak terkait, mungkin daerah-daerah pemerintahan, misalkan di Kota Bandung nih kita melakukan survei dan juga bertanya-tanya kepada pemerintah tempat di mana sih daerah-daerah yang emang memerlukan penyaluran daging dari para penerima data. Ketika misalkan kita sudah mendapat datanya, kita survei dan kita coba datangi, dan kalau misalkan ternyata emang layak dan bisa mereka dapatkan, ya kita insya Allah targetkan di sana seperti itu. Dan memang untuk hewan kurban ini insya Allah seperti yang tadi saya sampaikan, kita sediakan menggunakan kalung ID ya tiap hewan itu, jadi insya Allah nanti kurbannya para pendengar tidak akan berkurang seperti itu. Baik, jadi itu menambah kepercayaan masyarakat untuk bisa berkurban dengan Agrosurya dan tentunya melalui Daftar Peduli ya Pak ya. Betul, dan mungkin nanti seperti biasa ya kita dengan data juga tiap pas hari H untuk penyembelihan kita ada live ya IG dengan data, jadi mungkin pendengar juga bisa melihat pelaksanaan kurban, bisa melihat bergabung di live data kondisi gimana keadaannya juga penyembelihan kurban para pendengar itu. Baik, Pak, kalau untuk testimoni dari para pekurban di tahun-tahun kemarin bagaimana nih Pak responnya? Halo Mbak? Iya, Pak Aditya. Bisa mendengar Pak? Halo Pak. Pak Aditya. Pak Aditya. Ya, rekan Dakta, kami masih bersama Agrosurya. Silakan rekan Dakta bergabung bersama kami di 0218816363 atau WhatsApp 0815 11 107 107. Pak Aditya? Ya. Halo? Ya, Pak Aditya. Cek. Kok ini nggak kedengeran kalau di ya. Halo Pak. Pak Aditya bisa mendengar suara saya melalui live Instagram? Pak Aditya. Bisa dengar? Ya. Dengar. Bisa suara saya kedengaran, Pak? Kedengaran. Kita live Instagram saja nih Pak ya. Oh ya, lewat Instagram aja. Iya nih ininya. Zoom-nya kita Zoom-nya ya. Pak, kalau untuk testimoni ataupun respon dari para pekurban ini terhadap pelayanan dari Daftar Peduli dan juga dari Agrosurya ini seperti apa, Pak? Ya, alhamdulillah ketika kerjasama kita berjalan baik di tahun-tahun sebelumnya dan tahun kemarin juga di 2021, alhamdulillah para penerima manfaat dan juga mitra-mitra dari yang kita bantu peternakan kecil itu untuk penyembelihan kurban itu, alhamdulillah mereka sangat senang sekali karena mereka jarang sekali mereka bisa makan daging ya, daging sapi, daging kambing, dan alhamdulillah ketika mereka mendapatkan penyaluran dari para pendengar data untuk daging hewan kurban, mereka sangat senang sekali. Dan untuk para peternak juga
yang tadinya mereka kesusahan ya untuk menjual ternak mereka karena mungkin dari pandemi ini, dan mereka juga sangat berterima kasih sekali pada para pendengar Dakta karena bisa membantu perekonomian mereka seperti itu. Baik, dan tentunya optimisme dari Agrosurya dan dari Dakta Peduli untuk tahun ini apakah juga sama atau mungkin akan lebih jumlah pekurbannya nih Pak? Untuk tahun ini kita kalau melihat tren, insya Allah kami dari Agrosurya dan juga mungkin dari Dakta sangat optimis sekali nanti untuk kurban ini bakal lebih banyak lagi yang berkurban karena mungkin tidak seperti tahun lalu ya, banyak yang terlalu ketat ya, baik itu mungkin itu juga karena salah satu apa istilahnya itu ya untuk kebaikan juga kita. Tapi mungkin karena tahun ini banyak sudah masyarakat penuh kesadaran terkait pandemi ini, insya Allah, dan mungkin perekonomian juga sudah makin membaik. Jadi untuk kurban tahun kali ini kita dari Agrosurya dan juga dari Dakta Peduli sangat yakin bahwa nanti akan banyak sekali para pendengar yang akan berkurban dan melebihi ekspektasi, insya Allah seperti itu. Iya, baik. Pak, itu untuk yang hewan kurbannya untuk terus menjaga kualitas, lalu untuk syarat-syaratnya Pak juga memang sudah terpenuhi Pak ya? Ya, betul. Karena emang hewan-hewan yang kita sembelih untuk kurban harus terjamin kesyariatannya, dari kondisinya yang harus emang sehat, cukup umur, dan juga tidak boleh cacat seperti itu, sesuai dengan syariat yang telah ditentukan oleh agama kita. Pak, untuk kandang kambingnya yang dimiliki dari Agrosurya di mana ini Pak? Ya, untuk kandang-kandang kambing di daerah-daerah yang telah tadi saya sebutkan, alhamdulillah kita ada, gitu ya. Khususnya juga yang paling besar itu ada di Probolinggo juga ada, kemudian di daerah-daerah di Jakarta dia juga ada, di Rawabebek dan lain sebagainya. Alhamdulillah dari kami untuk pemenuhan hewan kurban, insya Allah untuk tahun ini tercukupi seperti itu Pak. Baik, jadi setiap daerah ada ya Pak ya kandang kambingnya ya? Betul, karena kami juga kan tergabung dalam satu organisasi besar ya, Aspakin, dan mungkin walau ketika misalkan kita memang dalam suatu daerah tidak ada kandang sendiri misalkan, nanti kita bisa kolaborasi dengan peternak di sana yang emang membutuhkan bantuan kita, bisa kita berdayakan dan kita bisa tentukan titik target di sana seperti itu. Baik, jadi nanti rekan Dakta bisa berkurban melalui radio Dakta Peduli, Radio Dakta, dan juga dari Agrosurya. Nah, ini tentunya menjadi keunggulan tersendiri bagi Agrosurya, yakni di programnya Sebar Kurban Nusantara. Nah, kalaupun pasti ada khas sendiri dari Agrosurya dan Dakta Peduli terkait dengan Sebar Kurban Nusantara, pasti kan juga ada lembaga-lembaga lainnya yang juga ada programnya. Kekhasan sendiri apa ini Pak yang bisa menarik perhatian dari rekan Dakta untuk bergabung bersama Dakta Peduli dan juga Agrosurya ini? Kekhasannya mungkin yang pertama dari segi harga kita lebih kompetitif ya, mungkin teman-teman bisa cek semua para pendengar, dan mungkin yang terakhir dari segi pelaporan, kalau mungkin kita ini insya Allah pelaporannya semua para pendengar Dakta maupun para mudoi nanti ketika mereka berkurban akan mendapatkan sertifikat ya, sertifikat kurban yang di sana terdapat dokumentasi ya di sertifikat itu yang bisa menjadi kepercayaan lah dari para pendengar bahwa oh betul ini hewan saya, di sana ada tertulis nama saya, kemudian penyaluran juga ada atas nama saya di situ dan lain sebagainya itu sih Mbak. Baik, jadi semua serba transparan dan diinformasikan kepada pekurban ya. Betul sekali. Iya, Pak, ada tidak para pekurban istilahnya memang lewat Agrosurya dari tahun kemarin sudah memesan kambingnya pada dirawat hingga cukup umur dan cukup kualitas untuk dikurban pada tahun ini, Pak?
Ya, alhamdulillah atas kepercayaan dari para konsumen kita itu kemarin sudah mulai jualan itu ketika di bulan Desember, dan alhamdulillah ketika kita Desember launching, Januari itu sudah banyak juga yang memang daftar langsung cash bayar juga untuk memesan hewan kurban gitu, seperti ini yang memang mereka percayakan kepada kita dari hal perawatannya hingga nanti di beberapa kota seperti di Cilegon, di Solo, dan juga di Bandung yang memang mereka kemarin saya lihat itu di data-data kurban itu yang sudah pada masuk gitu. Karena yang dari harga semakin mereka cepat dan semakin murah mereka dapatkan seperti itu. Tapi tidak ada biaya perawatan tambahan apapun di kita. Jadi mereka dengan harga segitu sudah bisa mengikuti kurban di tahun ini, insya Allah seperti itu. Baik, Pak, kalau untuk tahun kemarin berapa Pak yang disebar untuk sapi ataupun juga domba ya? Dengan program Data Peduli atau seluruhnya? Ya, dan Data Peduli dan yang lainnya Pak? Alhamdulillah kemarin kita kerjasama dengan Data Peduli sudah lebih dari 300 ekor yang dikorbankan, dan mudah-mudahan insya Allah tahun ini kita targetkan minimal ada di angka 500 atau 600 ekor yang kita bisa salurkan dari para pendengar Data Peduli dan juga dari Agrosurya. Insya Allah, dan kita terus istilahnya memberikan manfaat dan juga kebaikan dengan program sebar kurban Nusantara, apalagi di masa pandemi tidak boleh ada berkerumun, lebih baik kita duduk manis saja ya Pak ya, di rumah main handphone, amal jariah kita juga sampai dan juga bisa dilakukan dari mana saja begitu ya Pak ya. Betul begitu Pak. Ya, baik. Terakhir apa yang sampaikan kepada rekan Dakta Pak, silakan terkait dengan program kita Dakta Peduli dengan Agrosurya ini. Oke, baik para pendengar Dakta semua. Kurban di masa pandemi ini bukan hanya dinilai dari sekedar ibadah ya, tapi juga kurban kali ini adalah momentum bagi kita semua untuk saling berbagi, apalagi banyak sekali mungkin dari luar sana para masyarakat yang prasejahtera yang memang sedang menanti-nantikan nih bisa menikmati sajian makan daging bersama keluarga, dan ini adalah salah satu ibadah kita di bulan Zulhijjah nanti yang menjadi keutamaan bagi kita semua, dan mari kita raih bersama dalam program sebar kurban Nusantara dari rumah masing-masing dengan Agrosurya dan juga Data Peduli. Baik, Pak Aditya, terima kasih sudah berbincang bersama Dakta Pak. Sama-sama. Insya Allah akan semakin bertambah masyarakat kesadaran untuk berkurban pada tahun ini Pak ya. Amin. Ya betul itu Mbak Alfi. Baik, terima kasih Pak Aditya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Mbak Alfi dan juga dari Dakta. Terima kasih. Dan rekan Dakta sekaligus mengakhiri jumpa kita dalam informasi Data Pagi. Saya Ovina Larasati, pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Mohon maaf atas segala kesalahan. Terima kasih untuk rekan Dakta yang juga sudah bergabung. Dakta Radio Bijak Informasi Cerdas Berinteraksi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.